Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke teman-teman, di hadapan kita kali ini sudah ada earphone lagi. Ya, sudah lama kita tidak mereview sebuah earphone TWS ya. Dan di hadapan kita kali ini sudah ada dari brand Sifga, salah satu brand global yang mana sudah cukup premium kalau dilihat dari harganya ya. Oke, ini saya dapat di kisaran harga 1 jutaan. Memang kalau di Indonesia itu tidak resmi, jadi tidak ada harga pastinya. Yang jelas kalau di luar sana itu sekitar 69 dolar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1 jutaan ditambah pajak dan juga ongkos kirim ya. Di Amazon itu sekitar 600-700, jadi total 1,7 untuk sebuah wireless earphone ya. Kenapa ini begitu spesial? Karena sebenarnya ini sudah mendukung audio hi-fi. Memang di sini tidak ada embel-embel hi-fi. Yang jelas di sini hanya ada tulisan Open Ear True Wireless ya. Open Ear. Ini maksudnya apa? Nanti kita akan tahu ke depannya. Dan di bagian samping juga tidak ada embel-embel hi-fi, polos saja. Dan kalau kita lihat di bagian belakang, di sini ada beberapa tulisan Cina dan juga Inggrisnya ya. Dan ini untuk spesifikasinya, dia untuk speaker size-nya lumayan besar. Untuk sebuah earphone 14,2 mm. Kapasitas baterainya juga di earphone 80 mAh, dan di charging case-nya atau charging box-nya 520 mAh, sudah cukup besar juga ya. Dan charging time-nya hanya sekitar 1,5 jam. Untuk standby-nya sampai dengan 150 jam. Itu lumayan awet juga untuk standby sampai selama itu. Dan kalau dipakai secara normal untuk volume 50%, dia kurang lebih bertahan sampai dengan 10 jam. Oke, kita cek kelengkapannya dulu ya. Oke, di bagian depannya kita dihadapkan dengan buku panduan, yang mana buku panduannya ini tebal banget ya. Berbeda kalau brand yang sudah mengeluarkan barang yang cukup premium bisa dibilang ya, lumayan mahal. Ininya pun bagus, tebal, dan tidak berbayang ininya apa, tulisannya bagus ya. Ini kita lewatkan aja. Kita cek kelengkapannya dulu. Ini sih ya, saya rasa sih yang pasti sudah pasti ada kabel charger yang harusnya sudah Type C ya. Oke, kabel charger yang cukup pendek ya, memang sudah Type C. Kita langsung ke bagian unitnya. Oke, ini lumayan besar. Dari desain boxnya ya, ada tulisan Sifga-nya yang klinyur. Sekelilingnya warna doff hitam juga ya. Di bagian belakang polos saja. Ini bagian lipatan pembukaan, dan ini bagian chargingnya. Oke, ini ada tombol power ya. Biasanya kita buka. Nah, bentukannya seperti ini. Ini sebenarnya ada dua warna, salah satunya putih, tapi saya ngambil yang hitam karena lebih terkesan lebih ini aja. Kalau saya orang yang gampang kotor ya. Sebenarnya putihnya juga tidak terlalu putih, dia agak sedikit warna-warna tan atau krim gitu, jadi lebih enak dipandang. Oke, desainnya juga seperti ini. Nah, ini yang kenapa disebut juga Open Ear TWS, karena di sini tidak ada apa, bantalan karetnya ya. Jadi bisa dibilang ini bisa lebih nyaman berlama-lama. Walaupun tidak ada bantalannya, tapi diklaim untuk suara bassnya itu mantap, deep ya. Kita akan coba nanti ya. Dan ini ada dua buah pin untuk ngecasnya. Di bagian depannya ini masih ada plastiknya. Kita kletek-kletek. Oke, ini bagian yang seru juga, kletek-kletek. Perpaduan warnanya juga bagus. Sifga-nya ini klinyer-klinyer ya, berbalut dengan abu-abu. Ini bahannya campuran, ada rubber dan juga plastik. Dan bobotnya ini termasuk ringan untuk sebuah earphone dengan ukuran yang lumayan seperti ini ya. Jadi lebih fleksibel aja kalau misalkan kita bawa dengan aktivitas. Sudah mendukung ANC juga, yang mana dia mic-nya, mikrofonnya ada 4. Yang pasti jelas mengikis atau menelan mentah-mentah. Intinya suara di sekitaran itu bisa terreproduksi dengan baik ya, berkat bantuan ANC ditambah dengan 4 mikrofon itu. Jadi menghasilkan suara yang benar-benar clear ya untuk sebuah wireless
earphone. Nah, baik di sini ada tulisan L dan R-nya seperti biasa layaknya earphone pada umumnya, biar nggak mudah ketuker waktu ditaruh di kuping maupun di charging case-nya ya. Ini sangat lengket sekali untuk magnetnya, bagus. Nah, agak jauh saja kita masih bisa, nah otomatis. Kadang yang ini harus ditekan-tekan dulu baru tercharger ya. Kalau ini enggak, mantap ya. Dan dia ada indikasi warna hijaunya. Ini tandanya juga baterainya masih lumayan bagus ya. Oke. Nah, ini juga untuk mengetahui kalau ini ditekan dia indikatornya menyala. Dan biasanya kalau sudah lowbat dia berubah warna ya, entah kuning, entah merah. Harus lebih lama mencobanya. Oke, untuk build quality nggak ada kendala dari saya pribadi, sangat bagus, sangat presisi, tidak ada sudut-sudut yang tajam atau kelebihan bahan, sesuai dengan harganya ya, 1 jutaan. Dan ini kita bisa cek di Amazon ya, dan dia sudah lumayan banyak juga penjualan ya, walaupun bukan yang terbanyak. Dan nih sesuai, ada 2 warna, $69, dan kalau dirupiahin ya kurang lebih 1 jutaan. Sebenarnya kalau di AliExpress itu dia gratis ongkir biasanya ya, cuman sayang di Indonesia AliExpress itu sudah off ya. Jadi entah caranya gimana, kalau teman-teman bisa lewat AliExpress mungkin pakai just tip atau jasa yang ekspor impor kayak gitu, itu bisa, cuman biasanya ada tambahan lagi. Jadi lebih simpelnya bisa lewat Amazon ya, tapi dengan tambahan $58,33 untuk shipping dan juga pajaknya, jadi sekitar 1,6-1,7 totalnya. Oke, dan kalau kita perhatikan di sini untuk speknya, yang saya bilang di awal tadi, kalau di boxnya itu tidak ada tulisan hi-fi-nya, cuman dijelaskan di sini sudah hi-fi sound quality no compromise, mantap ya. Dan 14 mm untuk speakernya, lumayan cukup besar ya. PU titanium diafragma, oke, dari bahan titanium PU-nya. Saya kurang paham. PU itu kan kayak sejenis karet, titanium kan sejenis metal ya. Itu jadinya gimana ya? Mungkin kalau teman-teman yang sudah paham bisa cek kolom-kolom di komentar ya, atau bisa jelaskan di kita. Sesuai dengan desainnya ya, jadi dia bisa digunakan berbagai kondisi, bisa di kantor, leisure itu apa ya, lagi santai mungkin, outdoor, dan juga fitness tentu ya. Oke, karena ini kebanyakan bahasa Inggris yang saya kurang paham. Yang jelas, ternyata di sini bisa sampai 30 jam juga untuk playtime-nya. Ya mungkin bukan 50% ya, kalau 50% itu sekitar 10 jam. Nah, ini dia only 10 gram per earphone-nya ya, seperti yang saya bilang di awal. Karena kalau desain seperti ini biasanya lumayan berat, tapi ini ya memang yang kita dapat ini memang agak ringan ya. Mungkin karena tadi bahannya PU titanium itu yang mempengaruhi berat dari desain seperti ini. Jadi dipakai berlama-lama saya rasa sih harusnya lebih nyaman ya. Oke, untuk spesifikasi lainnya teman-teman bisa cek sendiri di website yang saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Yang jelas untuk IPX-nya dia versi 5 untuk tahan cipratan airnya. Itu sudah lumayan banget karena tidak mungkin harus sampai celup-celup sekalian ya, karena memang di sini di bagian speakernya ini dia tidak ada tutupnya gitu. Jadi ya kalau untuk sekedar cipratan air, keringat, gerimis-gerimis sedang, itu sih masih aman. Oke, saya akan coba secara lebih mendalam. Mungkin dibutuhkan beberapa jam untuk mengetahui kualitas audionya. Tunggu saja. 2 hours later. Jadi sudah saya tes ya teman-teman untuk beberapa genre lagu ya. Hanya saya pergunakan untuk lagu saja ya, tidak untuk game ataupun movie. Karena memang rata-rata earphone itu digunakan buat musik ya. Dan sepengetahuan kita, biasanya kalau earphone tanpa ear tips, tanpa bantalan karet, itu suaranya kurang memadai, apalagi bassnya ya. Tapi tidak dengan Sivga CO2. Ini yang saya rasakan justru nggak disangka-sangka ya, tanpa adanya ear tip ini bassnya begitu dalam ya. Dan begitu juga untuk kualitas mid dan juga high-nya itu nggak tenggelam, benar-benar keluar, intinya balance ya. Dan suara hi-fi itu mungkin saya rasa juga nggak berlebihan, memang suaranya itu balance banget, enak banget ya. Karena yang memang saya rasakan itu benar-benar nyaman, bukan cuma nyaman di telinga saja, tapi juga
Earphone-nya ini benar-benar nyaman dipakai berlama-lama dan saya berani bilang kalau ini adalah earphone paling nyaman yang pernah kita coba. Tapi kalau untuk suara sih mungkin saja ada yang lebih baik dari ini, ya wajar karena ada harga yang lebih mahal lagi. Tapi di harga 1 jutaan ini salah satu earphone terbaik yang pernah saya punya ya. Dan untuk responnya juga ini sudah dibilang termasuk cepat ya. Dan ini masih kita sanding. Ini biasa sama seperti earphone lainnya, sudah touchscreen, dia responsif banget untuk ininya. Kita tekan 2 kali dia itu langsung menyala ya. Tekan 2 kali lagi itu untuk pause ya, dan lumayan cepat, dan bukan hanya di satu sisi, keduanya juga sama berfungsi dengan baik, cukup cepat juga. Oke, sip. Dan kalau ditekan yang lama, ditahan yang lama, dia itu previous dan juga next ya. Kalau untuk yang kiri itu untuk previous, dan kalau kanan itu untuk next ya. Dan kalau ditekan 3 kali dia langsung ke Gemini ya. Oke, fitur Google yang terbaru. Dan kalau pengen yang lebih-lebih lagi ya teman-teman bisa cek di buku panduan, saya tidak mengeceknya lebih jauh. Yang jelas untuk sebuah earphone wireless TWS ini sudah sangat nyaman, dan saya rasa sih akan digunakan dalam jangka waktu yang lama karena memang senyaman itu untuk suara dan juga keergonomisannya benar-benar bisa saya pakai berjam-jam ini. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.